Untuk di video kali ini ya, saya akan coba ngecek untuk kondisi lebah kita ini. Lebah yang hasil dari dapat pecah koloninya nih dulu ya. Dan untuk lebah ini yang dulu bergelantungan di pohon ini ya, di pohon kopi ya di depan saya ini dulu. Sekitar kurang lebih hampir 1 tahun ya, udah cukup lupa. Cuman di sini untuk kondisi udah makin bagus ya. Koloni udah super. Jadi ini udah hampir penuh dalam satu kotak ya. Untuk kotak ukuran 30 kali 30. Jadi seperti ini untuk kondisi ya. Bahkan di sini tuh ini sebetulnya udah ada madu ya di bagian frame yang ini ya. Ini tuh madunya udah bagus banget ya. Udah disegel juga tuh. Untuk madu seperti itu ya. Sebetulnya ini udah bisa saya panen ini. Cuman ini kita nunggu dikit lagi ya mungkin. Sampai nanti untuk frame yang ini ya. Frame yang ini tuh sarangnya nanti lebar. Karena ini baru dibuatin itu ya. Dan ini udah kita ganti kotak sekitar kurang lebih ada 3 kali atau 2 kali. Dan dulu juga untuk videonya ada ya, pas pertama saya dapat dari sini. Mungkin nanti untuk video yang sebelumnya pas baru saya dapat atau pas saya ngambil, nanti tak taruh di bawah deskripsi video ya. Untuk video yang sebelumnya. Jadi untuk sekarang ini udah sangat paling kita ya kalau cek. Jadi sudah sangat super. Dan mungkin juga buat teman-teman ya atau sobat-sobat yang masih mempunyai koloni sedikit ya, terus nggak mau berkembang, udah lama ya di budidaya, cuma si lebah itu nggak mau berkembang ya, dan sangat lambat. Jadi untuk cara mengatasi seperti itu ya, untuk mengatasi lebah yang seperti itu, kita bisa coba ganti kotak ya. Mungkin kotaknya itu kotor, itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Terus kalau kita udah ganti kotak ya dan lebah itu tetap ya nggak mau berkembang, kita coba relokasi ya, kita pindah lokasi. Biasanya kalau lebah nggak berkembang ya, kemungkinan besar untuk lokasi yang sebelumnya itu nggak cocok ya. Jadi makanya lebah itu lambat ya, mungkin sumber pakannya kurang mendukung. Itu kita bisa pindah dulu ya ke kebun yang lebih jauh mungkin ya. Biasanya dengan cara seperti itu, lebah yang lambat ya dan susah berkembang itu biasanya bisa berkembang lagi ya. Contohnya itu seperti di video kita yang sebelumnya itu ya, atau video kita yang kemarin pas kita ngecek di kebun ya. Dan juga pastikan ya, kita cek dulu untuk populasi telur ya, telur dari sang ratu atau larvanya kita cek. Kalau memang untuk larva ya dan telur-telur di sarangnya itu masih bagus ya, itu tandanya ratu masih produktif ya. Cuman kalau pas kita cek untuk bagian telur itu udah melambat, itu kemungkinan ratu udah tua ya dan perlu kita regenerasi. Jadi untuk cara regenerasi ratu ya itu udah pernah saya bahas ya di video yang sebelumnya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman mungkin ya yang masih bertanya-tanya itu ya. Jadi kalau kita ya seperti itu untuk ngatasin lebah yang susah berkembang. Dan yang terpenting adalah sumber pakan sebetulnya. Kalau sumber pakannya itu melimpah, meskipun ratu itu lambat bertelur, nah, itu kalau sumber pakannya ada nanti bisa stabil lagi ya. Meskipun itu ratu udah tua ya, cuman kalau masih produktif ya nanti kedepannya juga akan jadi koloni super karena sumber pakan tercukupi. Jadi sehingga ratu itu mempunyai stok pakan dan bisa meregenerasi koloni-koloni baru ya kalau sumber pakannya itu melimpah dan mencukupi. Jadi seperti itu ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita ya atau sobat-sobat semua. Jadi untuk di channel ini tuh saya hanya ingin sharing ya berdasarkan pengalaman saya, apa yang pernah saya lakukan dan apa yang pernah saya alami ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya kita bisa saling sharing aja, kita diskusi. Dan di sini untuk lebah kita yang jelasnya udah makin bagus ya. Ini udah hampir penuh satu kotaknya. Cuman di sini belum saya panen ya. Ini mungkin kita nunggu sekitar 1 bulan lagi atau 2 mingguan lagi ya. Nanti bisa kita panen. Jadi untuk kondisi sekarang ya jelas seperti ini ya. Dan untuk video kali ini saya hanya ngecek-ngecek aja, sambil sedikit berbagi tips buat teman-teman pemula khususnya. Karena memang untuk budidaya lebah ini atau ternak lebah madu ini itu memang bisa dibilang susah-susah gampang ya. Meskipun kita membayangkan itu sangat mudah, cuman kalau kita pelajari lagi ya itu banyak banget cara-caranya. Dan untuk step-stepnya itu juga banyak banget. Jadi supaya lebah ini itu bisa menghasilkan madu yang melimpah ya dan madu yang berkualitas, itu semua ada caranya.
Dan untuk cara-caranya sebetulnya udah pernah saya bahas ya di video-video yang sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Dan ini mungkin juga untuk videonya hanya seperti ini ya. Jadi untuk di video kali ini saya hanya bikin video yang cukup singkat aja untuk ngecek kondisinya. Dan di sini kondisi sudah bagus ya. Dan ini buat teman-teman atau sobat-sobat yang udah menonton dari awal sampai menit ke akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe ya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya kita bisa saling sharing ya. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.